Sip. Oke, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Retno Ayu Puspita selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan Khusus kelas A angkatan 2025. Serta teman-teman semua yang menonton presentasi kami pada pagi hari ini. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa teman-teman pahami karena materi yang kami akan bawakan ini sangat cukup menarik ya, sangat relate dengan remaja-remaja seumuran kita yang mungkin ada juga teman-teman yang suka oleh K-pop atau budaya barat. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang pertama sendiri, Azalea Akra Zahra. Lalu selanjutnya ada Dwi Zalfa Nurrahma, Fauzi Abdillah, Celia Amanda, dan Rifa Rustania. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pertama-tama kita harus mengerti nih teman-teman konsep identitas nasional dalam kasus gemburnya budaya populer K-pop maupun Barat di Indonesia. Jadi yang pertama ada identitas nasional sebagai jati diri bangsa. Ketika masuknya budaya K-pop di Indonesia, pastinya juga muncul tantangan baru bagi identitas nasional. Banyak remaja yang menjadi lebih mengenal idol K-popnya mungkin dibandingkan dengan tokoh sejarah atau budaya tradisional Indonesia. Bahkan beberapa juga diantaranya lebih bangga mengikuti tren budaya Korea daripada budaya lokal, mungkin seperti batik, tari tradisional, ataupun bahasa daerah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi melemahnya kesadaran terhadap identitas nasional apabila pengaruh budaya asing tidak disikapi secara kritis. Terus selanjutnya, globalisasi budaya dan hegemoni budaya atau dominasi budaya ya. Ketika masuknya K-pop juga dapat dilihat sebagai bentuk hegemoni budaya dalam era globalisasi ya. Budaya Korea ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempengaruhi gaya hidup, cara berpakaian, bahkan pola konsumsi masyarakat. Banyak juga mungkin penggemar yang membeli kayak album, photocard, atau merchandise dari berbagai produk yang digunakan oleh idol mereka gitu. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya emang cuma sekedar hobi untuk ya kesenangan diri sendiri gitu dan tidak berlebihan, tetapi juga harus diimbangi dengan kesadaran budaya nasional. Karena jika tidak diimbangi dengan kesadaran budaya nasional, hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai budaya lokal. Terus selanjutnya, identitas nasional dalam perspektif keterbukaan budaya. Nah, dalam perspektif identitas nasional yang dinamis, masyarakat tetap dapat menerima budaya luar selama tidak menghilangkan nilai dasar kebudayaan. Karena budaya pop Korea ataupun Barat juga dapat memberi inspirasi yang motivasi serta memperluas wawasan generasi muda mengenai budaya global. Jadi kita bukan menolak budaya asing secara mentah-mentah gitu, melainkan membangun keseimbangan antara keterbukaan terhadap budaya global dan pelestarian budaya nasional. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke sumber historis dan sosiologis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, budaya K-pop atau Barat tuh cepet banget masuk ke Indonesia karena sekarang tuh emang lagi zamannya ya. Nah, eh, kita bisa lihat dari sumber historis terlebih dahulu. Yang pertama ada globalisasi media mempercepat penyebaran budaya lintas negara. Nah, seperti tadi contohnya budaya K-pop yang cepat banget masuk ke Indonesia. Adapun juga budaya Barat seperti dari film-filmnya atau lagu-lagu Barat yang booming banget di Indonesia. Selanjutnya ada era digital dan media sosial membuat budaya populer semakin mudah diakses oleh generasi muda di seluruh dunia. Nah, seiring dengan kemajuannya media seperti medsos, televisi, internet, dan penyebaran budaya lintas negara menjadi semakin cepat dan luas dijangkau. Lalu adanya munculnya Korean Wave Hallyu sejak akhir 1990-an memperluas pengaruh budaya Korea secara global. Nah,
Korean Wave ini artinya tuh intinya tuh memperluas pengaruh budaya Korea karena didukung oleh industri hiburan yang kuat dan teknologi media yang mampu menjangkau seluruh dunia dengan cepat. Jadi uh, bisa budaya ini nih bisa diakses melalui kayak YouTube, Netflix atau media sosial seperti Instagram dan TikTok gitu. Konten-konten Korea menjadi mudah diakses oleh masyarakat global. Hal ini membuat banyak orang menyukai atau bahkan meniru uh, mengadopsi budaya Korea dalam kehidupan sehari-harinya, seperti gaya berpakaian, bahasa, hingga gaya hidupnya. Lalu ada sosiologis. Nah, teori globalisasi budaya membuat hubungan sosial antar masyarakat dunia semakin terhubung. Arus informasi, media, dan teknologi memungkinkan budaya dari satu negara menyebar dengan cepat ke negara lain. Seperti tadi, dari Korea kita langsung bisa menyebar informasi ini tuh ke seluruh dunia atau kayak uh, seluruh dunia tuh bisa melihat atau menjangkau ini. Terus selanjutnya ada perspektif sosiologi, globalisasi, dan identitas budaya. Dalam sosiologi budaya, ada dua pandangan utama terkait masuknya budaya asing, yaitu teori hemogenasi budaya dan sorry, ini teori hibernasi budaya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada slide ini kita membahas tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh remaja pada saat ini. Yang pertama itu dari sisi dinamika. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi. Remaja saat ini mengalami perubahan gaya hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Selain itu, sering sekali muncul konflik dengan budaya tempat tinggal karena adanya perbedaan antara nilai tradisional dan gaya hidup modern. Kemudian ada juga konsumsi budaya dan ekonomi, di mana remaja ini cenderung mengikuti tren yang sedang populer, baik dalam hal gaya hidup maupun produk. Selanjutnya, dari sisi tantangan bisa dilihat beberapa hal penting. Banyak remaja saat ini lebih bangga dengan budaya asing, seperti budaya Korea, yang dibandingkan dengan budaya lokal seperti bahasa daerah atau kesenian tradisional. Selain itu, ada minat untuk mempelajari sejarah bangsa juga mulai menurun, terutama di kalangan pelajar. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, yang sebagian itu dipengaruhi oleh masuknya budaya asing. Dari sini bisa dilihat bahwa perkembangan zaman membawa perubahan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi dengan juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, terus kenapa sih identitas ini tuh krusial bagi bangsa? Nah, karena tuh yang pertama ada membentuk identitas generasi muda. Jadi, K-pop itu punya pengaruh besar terhadap identitas dan gaya hidup generasi muda. Buat sekarang ini, budaya Korea itu kayak musik, drama, fashion, atau bahasa itu udah masuk kehidupan sehari-hari remaja di Indonesia ya, teman-teman. Banyak yang belajar meniru gaya berpakaian adel, bahkan belajar bahasa Korea, bahkan mengikuti tren yang lagi viral dari Korea gitu. Jadi kalau kita sadar itu
K-pop itu tuh bukan cuma jadi hiburan aja ya, jadi tuh bisa membentuk identitas sosial generasi muda di era globalisasi. Yang kedua, ada menunjukkan pengaruh globalisasi budaya. Jadi fenomena Korean Wave itu menunjukin bahwa budaya itu bisa jadi kekuatan global. Jadi misalnya Korea Selatan itu berhasil banget mempromosikan budayanya lewat industri hiburan kayak K-pop atau drama Korea. Jadi itu budaya mereka dikenal luas di berbagai negara. Ini tapi bisa jadi kalau budaya itu bisa jadi senjata untuk memperkuat citra bangsa di dunia internasional. Dan yang terakhir ada menjadi tantangan bagi budaya nasional. Jadi di balik pengaruhnya yang besar, K-pop ini juga membawa tantangan bagi budaya lokal Indonesia. Kalau kita terlalu fokus ke budaya luar, bisa aja generasi muda jadi lebih mengenal budaya budaya Korea dibandingkan budaya sendiri. Misalnya lebih hafal lagu K-pop daripada lagu daerah gitu ya teman-teman. Next. Baik, kesimpulan berdasarkan pembahasan mengenai gempuran budaya K-pop dan budaya barat di Indonesia dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari proses globalisasi budaya yang berkembang melalui media massa, teknologi digital dan media sosial. Globalisasi membuat budaya dari berbagai negara dapat dengan mudah diakses dan dikonsumsi oleh generasi muda. Masuknya budaya populer seperti K-pop tidak sepenuhnya berdampak negatif karena dalam perspektif sosiologi juga terjadi proses hibridasi budaya, yaitu percampuran antara budaya global dan budaya lokal. Hal ini dapat menghasilkan bentuk budaya baru yang lebih kreatif. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan terhadap identitas nasional. Banyak remaja yang lebih mengenal dan mengidolakan budaya luar dibandingkan budaya lokal, sehingga berpotensi melemahkan rasa kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap budaya global dengan upaya pelestarian budaya nasional agar identitas bangsa tetap terjaga. Boleh next slide? Boleh di next slide? Oke. Next lagi. Baik, solusi atau rekomendasi kelompok. 1. Meningkatkan pendidikan budaya dan sejarah nasional. Sekolah dan masyarakat perlu memperkuat pembelajaran tentang sejarah, budaya daerah dan nilai-nilai Pancasila agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat terhadap identitas bangsa. Kedua, mengembangkan kreativitas budaya lokal, seniman dan kreator Indonesia dapat menggabungkan unsur budaya lokal dengan tren global sehingga budaya Indonesia tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Kemudian yang ketiga, menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya Indonesia. Media digital dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan tarian tradisional, musik daerah, bahasa daerah dan produk budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Yang keempat, menumbuhkan sikap selektif terhadap budaya asing. Generasi muda perlu bersikap terbuka terhadap budaya luar, tetapi tetap kritis dan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya nasional. Yang terakhir, meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu mendorong kegiatan budaya seperti festival budaya, penggunaan batik, serta pelestarian bahasa daerah agar identitas nasional tetap kuat. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami ya bahwa emang di era globalisasi ini kita harus lebih bijak dan juga selektif dalam mengkonsumsi budaya-budaya dari luar dan harus juga diimbangkan dengan kesadaran budaya nasional agar identitas budaya nasional ini tidak tergeser oleh budaya luar. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi atau menyampaikan argumennya, pertanyaannya boleh nanti
tulis di kolom komentar. Nanti kelompok kami akan menjawab dan kita berdiskusi secara online ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.